kalau sholat ya, dia selalu menjaga sholat, insya Allah dia sangat tidak mudah ya, untuk, tergoda oleh, untuk berbuat maksiat ya. Jadi, ini yang selanjutnya ya. Kemudian ini juga diwajibkan atas Jibril, hanya sholat yang Nabi SAW menerima perintah kewajiban secara langsung saat beliau Isra dan Mi'raj. Ini insya Allah sudah tahu semua ya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir bahwa sholat itu tidak tergantikan oleh apapun ya. Ketika terlupa atau tertidur, maka dia wajib mengqadhonya. Waktunya kapan? Ya, ketika dia terbangun, ketika dia ingat itu adalah waktunya dia sholat. Ya, contohnya ketika kita terlupa sholat zuhur, ya, teringat itu pas asar atau setelah sholat asar, kemudian ingat, oh ya Allah tadi belum sholat zuhur, ya, maka kita langsung sholat ketika ingat itu. Atau ketika kita tertidur, kita tidur dari sebelum zuhur, bangun-bangun asar. Nah, ketika terbangun itulah, ya, itu waktunya sholat. Ya, jadi memang sholat itu tidak tergantikan. Ketika orang lagi sehat, maka melakukannya seperti biasa, ya, berdiri dengan tumaninah dan seterusnya, ya. Kalau dia dalam keadaan tidak bisa berdiri, maka dia diperbolehkan dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka diperbolehkan dengan berbaring, ya. Kalau tidak bisa bergerak, maka hanya dengan isyarat. Ya, itu sampai seperti itu, ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu ketika tidak mampu udah sebagaimana haji, sebagaimana zakat, sebagaimana puasa itu boleh gitu ya. Tapi kalau sholat itu tidak tergantikan dengan amalan-amalan yang lain, ya. Kalau puasa boleh diganti nanti gitu ya. Kalau sholat tidak, ya. Nah, yang harus diingat sekarang, kapan terakhir sholat dengan khusyuk, ya. Jadi yang harus kita ingat, ya, sholat yang diterima sama Allah adalah sholat yang khusyuk, ya. Bukan sholat yang sekedar sholat, bukan sekedar yang hanya melaksanakan rutinitas aja, bukan hanya yang menggugurkan kewajiban aja, ya. Terus bagaimana sholat kita sehari-hari ini, ya? Ini menjadi renungan pertama buat kita, ya. Berapa banyak orang yang sholat di antara kita, ya. Dari yang sholat, berapa banyak ya yang sholat tepat pada waktunya. Dari yang tepat waktu, berapa banyak yang selalu berjamaah. Dari yang berjamaah, berapa banyak yang khusyuk dalam sholatnya, ya. Ini yang menjadi renungan kita, ya, bagaimana bahwa dari sholat ini, bahwa yang diterima adalah sholat yang khusyuk, ya, sholat yang memang betul-betul lillah, ya, tidak tercampur dengan yang lainnya. Kadang, ya, keseringan kita kehilangan sesuatu ketemunya di sholat, betul nggak Bu? Betul ya, teringatnya di sholat. Berarti apa? Khusyuk sholat kita itu terganggu, ya. Ketika kita tadi sholat zuhur, yang teringat, aduh, nanti ada pengajian, ya, ada halaqah, gitu. Nanti ketika dibuka kamera, kerudungnya kayaknya yang pantas yang ini deh, gitu ya. Itu di dalam sholat. Atau coba Ibu pernah nggak kehilangan sesuatu, ketemunya di sholat, hal-hal yang kecil aja, ya. Kalau yang besar mungkin sangat mudah untuk ditemukan. Hal-hal yang kecil, contohnya kita lupa naruh penitih. Kayaknya tadi tuh di mana gitu ya, gitu. Perasaan tuh ada gitu ya. Tadi tuh di mana saya naruhnya. Ketika takbir Allahu Akbar, ya. Kemudian ruku, bangun dari ruku. Oh iya, di ujung sebelah sana itu peniti yang kecil, ya, itu bisa ditemukan dalam sholat, ya.
Berarti sholat kita belum khusyuk. Tapi boleh jadi kehusyuan itu ya tidak seluruhnya khusyuk, ada sebagian yang khusyuk ya, baik itu 10%-nya, 20%-nya gitu ya. Atau alhamdulillah kalau sampai 80%, karena dari sholat itu pasti ada yang tidak khusyuknya, dan kita juga harus perbanyak istighfar ketika kita lupa dalam hal rakaat ya. Di hadapan Allah aja kita masih lalai, apalagi kita jauh dari Allah ya. Kita sedang berhadapan dengan Allah aja masih memikirkan yang lain ketika kita dalam keadaan sholat ya. Ini dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, Allah SWT menyampaikan inna sholat tanha anil fahsya wal munkar, bahwa Allah menjanjikan bahwa sholat itu mencegah keburukan dan kemungkaran. Tapi dia sholat mulu, rajin qiyamul lailnya, tapi lisannya itu pedes banget kalau ngomong. Lisannya itu masih suka ngomongin orang, masih suka mencela orang gitu ya. Bagaimana tentang hal ini? Apakah apa yang disampaikan oleh Allah itu belum tepat ataukah seperti apa? Janji Allah itu pasti. Yang salah adalah orang yang melakukan sholatnya ya. Jadi sholatnya belum betul. Karena kalau betul, ketika dia melakukan sholat, habis melakukan sholat, dia akan terjaga lisannya, terjaga hatinya, ya. Jadi, ya, yang diharapkan dari orang yang sholat adalah terbentuknya akhlak yang baik, ya, terbentuknya akhlak yang baik. Kalau belum terbentuk akhlak yang baik, berarti sholatnya belum betul, ya. Lisannya kalau orang yang sholatnya betul akan terjaga, hatinya akan terjaga dari hasad, dengki, iri, lisannya akan terjaga dari bicara-bicara yang dilarang dalam agama, ya, tidak suka ngomongin orang, berusaha untuk menjaga lisannya. Jadi di sini ya Allah mengingatkan kita lewat surat Al-Ankabut ini ya, bahwa seharusnya sholat itu mencegah keburukan dan kemungkaran. Sholat itu harusnya melahirkan akhlak yang baik ya bagi orang yang melakukannya. Jadi kalau di sini banyak yang sholat masih banyak maksiat. Sudah sholat masih sering maksiat. Mengapa? Karena tidak khusyuk. Sholatnya hanya sekedar rutinitas aja, hanya melakukan menggugurkan kewajiban aja. Ya. Ini semua ulama sepakat ya. Dalam surat An-Nisa disampaikan di sana bahwa sholat itu maktubah, wajib, ya, wajib bagi orang muslim dan muslimah, ya, tidak ditawar-tawar lagi. Yang namanya wajib itu harus dilakukan, ya, bukan kalau kata orang Sunda mah engke gitu ya, enggak, gitu ya, wajib dilakukan dan sudah ditentukan waktunya. Bukan 3 kali, tapi 5 kali. Kalau ada orang yang mengatakan ya, sudah cukup sholat itu 3 kali aja, enggak. Sholat itu sesuai dengan apa yang disampaikan, bahwa sholat itu 5 waktu sholat. Ya. Kemudian sholat itu kunci surga. Ya. Orang yang sholatnya khusyuk, maka dia bisa masuk surga dengan sholat yang dia lakukan. Ya. Kemudian ini udah insya Allah ya kesepakatan para ulama ini bisa kita sudah pada tahu semuanya ya. Sholat itu cahaya orang mukmin, sholat itu amal pertama yang dinilai di akhirat, sholat itu pembeda antara kafir dan mukmin, sholat berjamaah itu lebih utama. Ya, ini sudah semuanya sepakat para ulama ya.
Baik, untuk, menggapai sholat khusyuk, yang pertama sholat menjadikan ya, kita jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Jadi, yang harus dipertanyakan dalam diri kita saat ini, sholat itu kewajiban atau kebutuhan, ya. Beda ketika seseorang menganggap sholat itu kebutuhan, dengan ketika menganggap sholat itu sebagai kewajiban. Kalau kita makan, ya, kalau tidak makan itu seperti apa, maka kita mengharuskan ya badan ini untuk makan, ya. Begitu juga dengan jadi itu sebuah kebutuhan, ya, beda dengan kewajiban. Baik, kita lihat perbedaannya. Perbedaan antara sholat itu kewajiban atau kebutuhan, ya. Kalau orang yang masih merasa bahwa sholat itu adalah kewajiban, ya, maka dia akan merasa terganggu dengan waktunya sholat, ya. Dia ketika terdengar, ya udah azan lagi, baru selesai sholat, ya, cepet banget sih datangnya waktu sholat. Justru itu menandakan bahwa kita ini merasa keberatan dengan diperintahkan sholat ini, ya. Jadi namanya kewajiban itu pasti kudu dilaksanakan gitu ya. Cuma dia belum menjadi kebutuhan. Maka ketika itu datang, itu merasa berat. Ya. Kemudian yang kedua cenderung menunda-nunda. Tar aja lah, tar aja, tar aja, tar aja. Ya. Sekali lagi, apa yang disampaikan tadi dalam surat Al-Ma'un, orang yang celaka itu bukan orang yang meninggalkan sholat, tetapi orang yang mengakhir-akhirkan sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, ingin cepat selesai. Dia tidak berusaha untuk khusyuk. Ya. Dia ingin cepat-cepat selesai. Kayak orang ayam matok makanan. Pernah lihat ayam matok makanan, Bu? Ya, gitu ya. Saking cepatnya, gitu ya. Cepet banget dia sholatnya. Padahal Nabi sudah menyampaikan, ya, sungguh celaka orang yang mencuri dalam sholatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang mencuri dalam sholatnya? Iya, yang mencuri dalam sholatnya ternyata adalah orang yang cepat-cepat dalam sholatnya. Jadi padahal kalau kita ini ya sholat dari takbiratul ihram aja itu sudah bisa menggapai kehusyuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, ya. Itu bisa membantu seseorang untuk mendapatkan kehusyuan. Nah, kalau orang yang merasa bahwa sholat itu adalah kebutuhan, ya, dia selalu menunggu-nunggu waktu sholat. Belum zuhur dia udah wudu, udah mempersiapkan tempat sholatnya, ya, disiapkan mukenanya. Paling enggak ketika habis azan dia langsung wudu, ya. Kemudian berusaha tepat waktu, ya, tidak tidak mengakhir-akhirkan. Kemudian ingin berlama-lama dalam sholatnya, ya. Ketika dia sujud, dia resapi ucapan sujudnya.
Ketika duduk di antara dua sujud, dia resapi ucapannya. Ketika tahiyat akhir, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, ya. Ketika baca itu, maka dia akan terus berusaha ya lama, ya, tenang, lama, tidak terburu-buru ya dalam sholatnya. Kemudian yang selanjutnya berusaha menempuh usaha menggapai kehusyuan, ya. Dia berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya, ya. Ketika mau sholat, pokoknya saya sedang sholat. Kemudian melenceng lagi ingatannya, langsung dipantengin lagi, saya sedang sholat, gitu ya, seperti itu. Jadi ini beda antara kewajiban dan kebutuhan. Kalau orang merasa kewajiban, ya, terganggu dengan datangnya waktu sholat, cenderung menunda-nunda, ingin cepat selesai dan susah menggapai kehusyuan. Kalau sholat itu menjadi kebutuhan, maka dia menunggu-nunggu waktu sholat, berusaha tepat waktu, ingin berlama-lama, berusaha menempuh usaha menggapai kehusyuan, ya. Kemudian selanjutnya, ya, ini adalah fungsi sholat, ya. Ketika kita sholat, itu sebetulnya untuk mengoptimalkan peranan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya. Kemudian untuk menguatkan jiwa, ya, dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya, terus sampai akhir, ya, sampai ayat 5. Kita lihat dalam surat Al-Muzammil, ya, bagaimana bahwa Allah itu menginginkan kita untuk kuat, ya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, dalam tafsir juga, ya, berkaitan dengan surat Al-Muzammil ini, bahwa untuk qiyamul lail itu hampir, ya, setahun para sahabat itu tidak pernah lepas untuk qiyamul lail. Setelah 1 tahun baru, ya, setelah itu dilonggarkan karena Nabi takutnya hal itu menjadi kewajiban, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana dakwah Nabi, ya, di Mekah ketika itu, ya, kekuatannya mendapatkan dari sholat, ya, sholat, qiyamul lail, ya, sehingga mereka kuat mendapatkan kekerasan, pemboikotan, ya, kemudian juga siksaan dan yang lain-lain. Jadi penguat mereka adalah sholat. Dan kalau kita lihat juga Nabi ketika sedang capek, ya, ngebangun masjid, beliau meminta kepada Bilal, arihna bisolah ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat ya Bilal, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mencegah kemungkaran. Tadi dalam surat Al-Ankabut tadi, ya, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar, ya. Jadi intinya sholat itu untuk memberikan ketenangan, ya, memberikan agar kita ini bisa istirahat dan membentuk karakter kita sebagai seorang manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, ya, jadi yang pertama tadi, jadikan sholat adalah kebutuhan. Kemudian kiat yang kedua, ya, untuk menggapai sholat khusyuk, ya, yang harus menjadikan pertanyaan, ya, mengapa harus sholat dengan khusyuk, ya? Karena, ya, dalam surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya. Jadi yang pertama sekali kenapa kita ini harus sholat khusyuk? Karena
Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, ingin menjadi orang yang sukses, maka kita harus sholat dalam keadaan khusyuk, ya. Sehingga kalau kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, ya itu di sana dikatakan bahwa ketika ya Allah menyampaikan dalam ayat pertama itu sholat, karena yang lain itu bisa terjaga kalau sholat kita terjaga, ya. Dan para ulama menyampaikan, ya, kalau kita bermasalah dengan ya anak kita, keluarga kita, suami kita, atau tetangga kita, lihat sholat kita. Ya, kalau sholatnya itu selalu dijaga, sholatnya itu berusaha untuk selalu khusyuk, ya, maka dia akan mudah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ya. Kemudian yang kedua, agar kita tidak celaka dan bersifat munafik. Ya, sebagaimana tadi, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian yang ketiga, bahwa khusyuk, sholat dalam kondisi khusyuk bisa menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan. Man sholla raka'ataini, ya, barang siapa yang sholat 2 rakaat, ya, maka ketika sholatnya dilakukan dalam keadaan khusyuk, ghafara lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu, ya. Kemudian sebagaimana dalam hadis disampaikan, ya, bahwa ketika seseorang itu sholatnya khusyuk, maka kata balahu, ya, Allah itu akan menuliskan, akan menyempurnakan baginya, ya, pahala, ya. Pahala itu mungkin 10% dari sholatnya, 9%-nya, gitu ya. Terus sampai apa ada yang seperempatnya, ada yang sepertiganya, ada yang setengahnya dari sholat yang dilakukan. Maka agar kita mendapatkan sempurna dari sholat kita, maka kita harus berusaha, ya, sholat dalam keadaan khusyuk, ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, bahwa kenapa kita harus khusyuk? Karena setan itu selalu, ya, menggoda, selalu mengganggu orang yang dalam keadaan sholat, ya. Apakah nanti diingatkan tentang sesuatu. Jadi ketika kita sholat, tiba-tiba ingat sesuatu, langsung kita sadar bahwa saya dalam keadaan sholat. Saya dalam keadaan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang kiat khusyuk dalam sholat. Yang pertama, ya, istighdar qalb, ya, konsentrasi, ya. Jadi kita ketika lagi sholat, kita berusaha mengosongkan hati dari hal-hal yang tidak boleh, ya, ada dalam hati kita, ya. Jadi perhatian utama kita bahwa kita ini dalam keadaan sholat, ya. Berawal mungkin ketika kita dari bersih-bersih, ya. Dari ketika kita wudhu, memang niatnya betul-betul wudhu, kita sholat juga, wudhu juga sempurna wudhu kita. Sempurna wudhu itu memang betul-betul, ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya. Mana yang harus kita basuh, dibasuh semuanya. Kemudian setelah itu kita menghadap kiblat dan untuk melakukan sholat, ya. Jadi betul-betul kita menghadirkan hati kita di situ, bukan kita lagi jasadnya lagi di situ, hatinya jalan-jalan kemana, ya. Jadi istighdar qalb, konsentrasi sholat itu. Ya, sekali lagi, apakah mungkin kita bisa konsentrasi seluruhnya? Mungkin, ya, bisa dilakukan, ya. Tapi ketika sesuatu itu ada yang mengganggu, maka itu akan mengurangi konsentrasi, ya, konsentrasi dalam sholat. Ya. Bahkan ketika Nabi lagi sholat di kamarnya Aisyah, ya, hordengnya itu ada gambarnya. Kemudian kata Rasulullah, ganti, ya, karena ini mengganggu sholatku, ya. Dan
sesuatu yang tadinya tidak menjadi perhatian kita, itu akan menjadi perhatian kita ketika kita sholat, ya. Saya pernah ya, merasakan hal itu ketika saya sholat tarawih bersama anak yang, perempuan saya yang kedua ya, anak kedua saya. Waktu itu sholat di masjid, sholat tarawih, ceritanya gantian sejadah. Dia pengen pakai sejadah saya pakai sejadah dia, gitu ya. Sejadah anak saya itu selalu tiap hari itu ya, saya lipat, dimasukkan, kemudian dimasukkan ke tasnya untuk, dibawa ke sekolah. Itu tiap hari, Bu, ya. Dan saya baru pertama sekali pakai mukena apa namanya, sejadah itu di waktu itu. Ketika takbir, ya, saya melihat ada merek ya di sejadah itu. Saya penasaran ini apa sih tulisannya. Dilihat, lihat, astagfirullahalazim. Akhirnya saya batalkan, kemudian saya ambil. Ya Allah, tulisannya cuma ini doang. Akhirnya saya gelar lagi gitu ya. Ternyata hal yang sepele yang tadinya tidak menjadi perhatian akan menjadi perhatian ya buat kita ya. Itu hal yang sepele. Makanya kalau kita mau sholat ya, kita, kalau lagi masak matikan dulu, takutnya kelupaan kita lagi masak, ya. Matikan dulu itu, kompor. Kalau kita punya anak kecil, ya, hal-hal yang berbahaya buat anak kita, kita hindarkan dulu, ya. Kita hindarkan dulu kayak ada gunting, kayak ada, pisau atau yang lainnya, ya, itu dihindarkan dulu. Ada air panas, kita hindarkan dulu. Sehingga apa? Kita betul-betul menghadirkan hati kita ya ketika kita dalam keadaan sholat ya. Kenapa? Kemudian yang kedua ya, tafahum nal kalam ya. Tafahum nal kalam ini ya, kita memahami bacaan salat kita ya, hatta ta'lamu ma taqulun ya. Kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan ya, sehingga kita tahu betul apa yang terucap dari lisan kita itu. Ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sebetulnya kan Al-Fatihah ini sudah di luar kepala kita ya hafalnya dari sejak kecil. Tapi kalau kita tidak konsentrasi, kita terus aja mengalir begitu aja. Pokoknya udah settingan nih. Rakaat pertama Al-Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Kemudian rakaat kedua dengan Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Atau rakaat pertama Al-Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua dengan Qul huwallahu ahad. Itu sadar tidak sadar sadar tidak sadar seperti itu ya. Kemudian yang pasti yang kedua ini kita harus memahami apa yang kita ucapkan ya. Kemudian yang ketiga at-ta'zim lillah ya. Jadi kita itu rasa hormat kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Kita memuliakan Allah. Kita saat itu hadir di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa hadir di hadapan Allah dengan kondisi kita lalai? Kita hadir di hadapan Allah dalam kondisi kita itu tidak memuliakan Allah gitu ya. Jadi di sini kita lahirkan dalam diri kita bahwa saya ini sedang berhadapan dengan Allah. Karena ketika kita berhadapan dengan Allah, kita akan konsentrasi, tidak lalai dan tidak pikiran kemana-mana ya. Kemudian yang selanjutnya ar-raja wal khauf ya. Kita perasaan itu harap-harap cemas tentang sholat itu diterima atau tidak ya. Apakah sholat yang kita lakukan ini Allah terima atau tidak ya. Kita selalu merasa khauf dan roja ya. Kemudian yang ketiga kita selalu mengingat kematian karena sesungguhnya ketika kita ingat mati dalam sholat ya, sesungguhnya itu akan kita akan memperbagus sholat kita
bahwa kita juga harus meyakini bahwa sholat yang kita lakukan ini adalah sholat yang terakhir. Sehingga kita berusaha untuk selalu khusyuk dalam sholat. Aduh, ini jangan-jangan adalah sholat yang terakhir. Jangan-jangan ini adalah sholat yang habis ini saya tidak bisa melakukan sholat lagi ya. Jadi ingat ya bahwa jangan-jangan ini adalah sholat yang terakhir ya, sehingga saya selalu berusaha untuk khusyuk. Saya akan selalu berusaha bahwa sholat dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang pasti bahwa sholat yang diterima sama Allah adalah sholat yang khusyuk. Dan ketika kita meyakini bahwa ini adalah sholat terakhir yang kita lakukan, maka kita tidak akan lalai dalam sholat kita akan berusaha khusyuk dalam sholat kita. Ya, mungkin itu saja. Wallahu a'lam. Jazakillah khair Ustazah atas tausiah yang disampaikan hari ini. Selanjutnya mari kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan. Silahkan bertanya teman-teman. Punten nanti kalau ada pertanyaan di ini aja. Saya mau ngelihat anak dulu, anak jatuh barusan sebentar ya. Saya pamit dulu sebentar. Baik Ustazah. Mohon maaf sebentar. Ditampung banget limit ya. Jatuh barusan Ditampung dulu aja ya pertanyaannya boleh, ya. Bagi yang bertanya bisa ditulis di kolom komen di chat ini nih. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Liva, nanti bahannya boleh bisa di-share di grup enggak? Sharingan itunya apa? Bahasannya tadi biasanya. Kenapa, Mi? Bahasan yang tadi yang yang di-sharing sama aku saja bisa diminta buat PDF-nya. Oh iya. Iya. Oke, sama share videonya ntar aku share. Makasih Liva. Iya, sama-sama Mi. Ada yang mau bertanya enggak? Ini jangan-jangan pada tidur nih. Hadir kok Uni. Ayo dong tampilin videonya semua dong. Tadi sebenarnya kedengeran tuh beberapa ya. Ada Olin lagi di kantor, Lin. Masih di kantor, alhamdulillah. Mau nanya nih. Assalamualaikum. Maaf terlambat, Met. Bu Liva, ibu-ibu semua maaf terlambat. Oke. Silakan Holin ke Liva tangkap dulu ya atau gimana, atau Holin ntar langsung nanya aja atau gimana? Nggak apa-apa. Ini sebenarnya ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan sholat khusyuk ya, tapi ini dengan surat Al-Fatihah nih, yang selalu menggelitik setiap orang. Ini baru kejadian beberapa jam lalu, ada salah satu teman yang bilang, ya udah tiap hari kita kirim Al-Fatihah aja untuk saudara-saudara, untuk yang telah meninggal. Cuma kalau dibaca dari arti surat Al-Fatihah itu kan salah satunya adalah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yang menurut Olin itu untuk orang-orang yang masih hidup gitu loh. Dimintakan tunjukkan jalan yang lurus. Kalau orang yang meninggal, tunjukkan jalan yang lurus kemana gitu loh. Orangnya udah meninggal. Itu gimana tuh? Apakah mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang meninggal? Oh gitu, ya. Aja ya. Ada lagi ibu-ibu? Silakan Liva. Belum masuk ustazahnya? Belum ya? Mami, Mbak Riri, ya, Mbak Sinta, Mbak Tika, Mbak Arin, Mbak Puput. Aku tulis ya ke Liva nanti, Japri. Tolong dibacain untuk pertanyaannya. Langsung. Kalau aku berkomentar sama pertanyaan Holin ya.
secara nggak berhubungan langsung dengan sini kan, jadi nggak apa dikomentari. Jadi aku sebenarnya sama sama Holin gitu loh, karena apapun kembali gitu yang kita ini itu kan kalau kita ngerti artinya itu benar, itu karena itu benar-benar emang makanya kenapa kita sholat selalu kita Ustaz sudah masuk, sorry silakan Ipa. Gimana saja bisa dilanjut? Ya, mangga silakan. Pertanyaan dari Mbak Holin. Dari mana Bu Imet? Langsung aja, mau Holin langsung atau Liva aja? Oh ya, silakan Mbak Holin. Ya, Assalamualaikum Bu Ustazah. Jadi gini, ini nggak ada tentang sholat kusuknya sholat, tapi mengenai surat Al-Fatihah itu sendiri, yang seringkali tuh didengar kalau misalnya ada orang yang meninggal atau kita bilangnya ya Al-Fatihah gitu. Terus kalau misalnya orangnya selalu orang tuh berdoa, ya udah saya kirimkan Al-Fatihah untuk orang yang udah meninggal. Ya kalau dari artinya kan Al-Fatihah itu menunjukkan ke jalan yang lurus untuk orang-orang yang masih hidup yang minta ditunjukkan jalan yang lurus. Itu gimana itu Ustazah? Al-Fatihah itu sendiri gitu loh untuk orang yang udah meninggal. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat bagus ya. Mungkin ketika kita menyampaikan bibarakatis surat Al-Fatihah gitu ya. Kalau untuk doa siapa, ada yang sakit kita doakan, kemudian bacakan Al-Fatihah. Kemudian ketika ada yang meninggal kita bacakan Al-Fatihah. Itu sebetulnya tawasul dengan bacaan kita kepada Allah agar orang yang bersangkutan yang sakit mudah-mudahan dengan bacaan ayat Al-Quran tadi disembuhkan oleh Allah. Itu tawasul dengan bacaan yang kita ucapkan. Tawasul dengan amalan itu diperbolehkan ya. Ya mungkin kalau kenapa hanya Al-Fatihah? Ya surat Al-Fatihah kan hampir semua kita hafal ya. Kalau kita mau dengan surat Al-Baqarah enggak, dengan surat-surat yang lainnya mah enggak. Tapi dengan yang semua orang hafal, semua orang tahu ya. Itu tawasul kita kepada Allah untuk mendoakan orang yang meninggal, untuk mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang yang saat ini sedang berjuang COVID gitu ya, atau yang lainnya gitu. Itu sebetulnya tawasul. Tawasul dengan amalan soleh kita boleh ya. Kita lihat bagaimana dalam hadis yang kemarin saya sampaikan ya, berkaitan dengan 3 orang yang dalam gua. Itu kan tawasul dengan amalannya ya. Jadi kita diperbolehkan bertawasul dengan amal baik kita ya. Kayak kita mudah-mudahan saya dengan bersedekah ini atau dengan membaca Al-Fatihah ini ya, Allah memberikan kesembuhan dan yang lain seperti itu. Ya, sebenarnya. Jadi itu tawasul. Tapi kalau di dalam sholat ya, itu kita harus memahami artinya. Karena jadi begini, kalau kita itu membaca Al-Fatihah untuk mendoakan orang yang sedang meninggal, tidak dengan artinya, tapi itu memang kita mengambil pahala dari tilawatul Qur'annya dengan bacaan Al-Qur'annya. Tapi ketika kita sholat untuk menggapai kehusyuan, kita harus memahami Al-Fatihah itu. Ya, itu saja wallahu alam. Jazakillah khairan Ustazah. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Riri. Ustazah, tadi kan di kiat salah satu itu mencapai salat khusyuk itu kita membayangkan sedang berdialog dengan Allah. Pertanyaannya bagaimana mungkin manusia bisa membayangkan sosok Allah? Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Terima kasih atas pertanyaannya ya, Masya Allah bagus banget ya. Jadi memang kita tidak bisa membayangkan sosok Allah itu seperti apa. Yang pasti ya, kita ini sedang berhadapan dengan yang menciptakan kita. Sedang berhadapan dengan yang memberikan berbagai kenikmatannya buat kita. Makanya ya seperti begini. Kalau kita bertemu dengan lurah aja ya, yang dia itu hanya lepar lurah, itu kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik-baik aja gitu ya. Kita berusaha untuk konsentrasi ketika dia bicara gitu ya. Begitu juga ketika kita sedang berhadapan dengan Allah. Ya, kita tidak bisa membayangkan zatnya Allah, tapi kita bisa membayangkan bagaimana maha kuasanya Allah. Kita bisa membayangkan bagaimana maha kuatnya Allah, maha segala-galanya. Mungkin itu yang harus kita ingat ya. Jadi jangan sampai di depan saya ini yang lagi duduk gimana gitu, enggak. Tapi kita sedang membayangkan bahwa kita ini sedang di hadapan yang menciptakan kita. Ya, itu. Bukan berarti kita bisa membayangkan zatnya, tapi paling enggak kita bisa membayangkan bagaimana apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu saja, Malam. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya pertanyaan yang ada di ini. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana sebaiknya yang kita lakukan saat sholat di tengah-tengah tiba-tiba konsentrasi kita buyar atau tidak lagi khusyuk? Lanjutkan sampai selesai atau kita ulangi sholat kita? Jazakillah khair. Masya Allah, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Sebetulnya ya ketika kita sholat kondisinya tidak khusyuk, kita tidak perlu mengulang lagi, cukup menghadirkan hati kita ya. Karena belum tentu ketika kita mulai dari awal lagi juga tidak akan 100% kita mendapatkan kekhusyuan itu ya. Jadi kita lanjutkan sholat itu, kemudian berusaha khusyuk dari sejak kita ingat saat itu. Gitu. Jadi kita hadirkan hati kita berusaha memahami apa yang kita ucapkan. Itu saja, jadi tidak perlu diulang lagi. Bu Ustazah, kalau seandainya kita lupa juga melakukan sujud sahwi langsung gitu kan ya? Iya. Maksudnya lupa gimana? Lupa rakaat, saking karena kita nggak konsentrasi atau ya. Jadi ketika kita bertanya-tanya, ini teh rakaat keberapa ya? Gitu ya. Maka kayaknya ada yang kurang. Maka kita harus meyakini ini tuh yang ketiga atau yang keberapa gitu ya. Maka kita mengambil apa yang menjadi kuat dalam hati kita ya. Insya Allah ini adalah yang kedua atau ini adalah yang ketiga gitu ya. Maka kita ambil apa yang menjadi keyakinan hati kita, kemudian setelah itu ya kita sujud sahwi. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu Ustazah, bagaimana indikator sholat kita sudah khusyuk? Lalu bagaimana kalau sholat yang baru saja kita lakukan, kita merasa ragu-ragu atau tidak khusyuk? Perlukah diulang atau cukup beristighfar? Karena bukankah keraguan juga adalah was-was dari setan? Mungkin kayak pertanyaannya mirip-mirip sama yang pertanyaan sebelumnya itu ya? Untuk apa sih namanya tuh? Kalau kita merasa tidak khusyuk gitu ya, terus apa yang kita lakukan? Apakah kita mengulangnya lagi? Tidak perlu ya, perbanyak aja istighfar, kemudian kita perbanyak juga sholat qobliyah ba'diyah ya, karena sholat sunnah itu adalah penyempurna untuk sholat yang bolong-bolong tadi. Ibaratnya kalau kita ini sedang membuat jalan itu ada lubang-lubangnya. Nah, untuk meratakan lubang-lubang itu, maka kita harus ya melakukan sholat sunnah.
Jadi dalam hadis disampaikan bahwa sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah rawatib itu adalah untuk menyempurnakan sholat kita yang wajib, ya. Maka dari situ ketika kita merasa bahwa sholat saya tadi itu tidak khusyuk, maka kita khusyukkan sholat kita di dalam sholat sunnahnya, ya. Sholat sunnah yang apa namanya, yang muakkad dan juga ghairu muakkad. Kalau yang muakkad ya, contohnya yang muakkad itu kan ada yang mengatakan 10 atau 12. Kalau yang ghairu muakkad itu sampai 20 lebih ya. Jadi qobliyah subuh, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat ya. Kemudian sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Ya, jadi 12 rakaat. Ya, maka ini yang berusaha untuk apa namanya? Jangan sampai tertinggalkan sholat qobliyah ini ya, qobliyah ba'diyah ini untuk menyempurnakan sholat kita yang wajib ya. Kalau mau ditambah dengan ghairu muakkad ya, berarti yang ghairu muakkad itu mau ditambah lagi sebelum sesudah zuhurnya 2 rakaat, kemudian sebelum asarnya 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat. Jadi semuanya 22 rakaat ya. Jadi selain istighfar kita terus melakukan, jangan tinggalkan sholat qobliyah ba'diyahnya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana sebaiknya yang kita lakukan saat sholat di tengah-tengah tiba-tiba, maaf. Assalamualaikum Ustazah dan ibu-ibu soleh semua, maaf terlambat. Izin bertanya, sejak liburan saya sering keluar dari pagi sampai malam. Terkadang saya bingung gimana sholat saya. Selama ini saya jikalau keluar seharian saya maaf sholat maghrib dan isya saja. Nah, gimana lebih baiknya Ustazah? Terima kasih sebelumnya. Jadi gimana? Boleh diulang lagi? Dia selalu keluar dari pagi sampai malam. Dia tuh bingung gimana sholatnya. Dia hanya bisa sholat maghrib dan isya saja. Nah, gimana lebih baiknya? Mungkin Mbak Sasa bisa diinikan aja, diomongin langsung Mbak Sasa, Ibu Sasa. Baik Bu Liva. Assalamualaikum Bu Ustazah. Ini Sasa. Maaf, izin bertanya Bu. Iya, selama liburan sekolah ini kan saya selalu pergi keluar dari pagi sampai malam. Terus terkadang saya tuh nyampe rumah sekitar jam 9:30 malam gitu loh Bu. Terus tiba waktunya nyampe rumah itu, aduh, aku tadi belum sholat luhur, asar, maghrib, isya gitu kan. Tapi pada waktu saat itu juga kan saya harus mandiin anak, nyiapin buat tidur gitu. Takutnya kalau kemalaman banget, jadi aku terkadang cuman sholatnya cuman maghrib sama isya aja. Jadi saya selalu kadang-kadang bolongnya luhur sama asar. Untuk menyiasati kayak gitu tuh gimana lebih baiknya Bu Ustazah? Terima kasih. Iya, Masya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alangkah lebih baiknya sholat itu, apalagi ini hampir tiap hari mungkin ya. Apakah di tempat keluar kita berada itu kita tidak bisa melakukan sholat? Usahakan untuk melakukan sholat di sana ya. Paling enggak kalau memang ibu tidak ya paling enggak dengan kerudung yang kita pakai, kemudian memakai kaos kaki, insya Allah itu sudah bisa melakukan sholat dimanapun kita berada, baik itu di taman, baik itu di perkantoran atau dimanapun, insya Allah itu bisa dilakukan ya. Kondisi di sana sepertinya orang juga individual ya, jadi mereka tidak, dan kita sebetulnya jangan malu ketika kita melakukan sholat di tempat terbuka ya.
karena memang kita bukan untuk apa-apa, tapi kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terus bagaimana kalau terus-terusan seperti itu gitu ya? Sholat itu tidak tergantikan dengan apapun, maka kita harus berusaha untuk melakukan sholat itu. Kalau mungkin tiba-tiba kok saya nggak bisa juga, gimana ya gitu. Ya paling nggak kita mengkodoknya ketika kita bisa. Dan memang kita harus berusaha untuk mengkodoknya. Karena itu kewajiban kita. Ya, kayak zuhur, asar, maghrib dan isya, ya itu harus kita lakukan sholat di mana sebelum kita tidur, maka lakukanlah sholat tersebut. Jangan sampai kesibukan kita mengurus anak, kesibukan kita mengurus suami gitu ya, ataupun bebenah itu mengalahkan sholat kita ya. Jadi alangkah bagusnya ya dan seharusnya sebelum kita tidur itu selesaikan dulu bagaimana ya hubungan kita dengan Allah, itu dengan sholat tadi ya. Jadi sangat disayangkan kalau hanya kita hanya bisa sholat hanya berarti kan subuhnya udah kita lakukan, yang tidak dilakukan itu adalah zuhur dan asar. Sebetulnya dalam sholat itu ada hukum-hukumnya. Ketika kita sakit, ya, kita sedang mukim, maka boleh untuk dijama antara zuhur dan asar. Zuhur dan asar bisa dilakukan di zuhur atau juga bisa dilakukan di asar. Begitu juga maghrib dan isya, itu bisa dilakukan di salah satu waktu tersebut. Ya. Ini bagi yang kondisinya sakit, bukan sekedar musafir tapi memang sakit ya. Tidak mungkin setiap waktu sholat dia wudhu dan sholat gitu ya. Begitu juga dengan orang yang musafir, bahkan orang yang musafir itu boleh mengkosornya. Tetapi kalau orang yang mukim itu hanya menjamaknya aja. Menjama itu beda dengan kosor ya. Kalau mengkosor yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Disatukan dengan sholat yang sebelumnya atau sesudahnya itu 2 rakaat jadinya. Begitu Mbak ya. Jadi usahakan untuk mengganti sholat yang tertinggal tadi di waktu-waktu sebelum istirahat kita, sehingga kita tidak termasuk orang yang melalaikan sholat. Dan usahakan juga alangkah baiknya ketika kita sedang di luar itu diusahakan untuk melakukan sholat. Kondisi apapun, insya Allah. Mudah-mudahan bisa ya Mbak. Baik, terima kasih Bu Ustazah. Maaf, Ya, saya masih ada satu pertanyaan lagi, boleh? Mangga. Baik, kalau terkadang itu kalau sholat subuh itu Bu, kan kadang-kadang saya bangunnya jam 6. Itu apa masih boleh ya Bu? Kadang-kadang lupa bikin alarm, jadi apa itu bangunnya terlambat. Jadi sekitar jam 6 itu masih bolehkah Bu? Buat sholat subuh? Terima kasih. Ya, jadi ketika kita tertidur dan terbangun ketika jam waktu-waktu yang dimakruhkan, sebetulnya makruh ya waktu jam segitu. Ya, tapi karena memang kita terbangunnya pada waktu itu, maka itulah waktu sholat kita. Kayak asar, itu kan waktunya asar. Lebih dari sholat asar, mau menjelang maghrib itu sudah tidak diperbolehkan lagi, itu makruh. Tapi kalau hal-hal yang tadi ya kayak kita dari luar, tadi tidak mungkin di luar sholat, atau kita tertidur, terbangunnya kayak jam 5:30 sore atau jam setengah. Kalau maghrib di sana itu jam 7-an ya, Iya. di Hong Kong. Berarti kalau kita sholat jam 6:30 kan udah mau menjelang maghrib. Atau kita sholat asar ya, sholat subuh di waktu-waktu mau menjelang isyraq, mau menjelang duha, boleh nggak? Ya kalau kita bangunnya di waktu itu ya silakan. Itu waktunya sholat dia. Tapi kalau sengaja kita bangunnya jam 6, jam 5, jam 5 atau jam 4, tetap sholatnya jam 6, itu tidak diperbolehkan. Berarti itu melalaikan. Ya. Mungkin itu, wallahu alam. Baik, terima kasih banyak Bu Ustazah. Sama. Ibu, maaf, saya boleh
tambahin sedikit informasinya buat Mbak Sasa. Boleh Bu Image, monggo. Makasih. Maaf Ibu ya, mengenai sholat subuh tadi jam 6 itu tergantung di sini tuh kalau sekarang kan masih bulan September Agustus, jadi subuh itu mulai itu jam setengah 5, jam 4.40 lah, terus nanti jam 6 itu udah sunrise, sudah terbit matahari. Jadi kalau Mbak Sasa nanya hari ini, berarti itu nggak boleh, udah habis waktu subuhnya. Tapi kalau nanti bulan-bulan Desember itu jam 6 itu baru subuh. Jadi nggak apa-apa, jadi makanya tergantung bulan apa nanyanya gitu. Gitu aja sih. Oh, Karena baik. Terima kasih Bu Image. selalu berubah terus Ibu dari jam berapa, jam setengah 4-an sampai nanti jam 6 gitu loh subuhnya mulainya gitu. Ya, baik, Jadi mungkin saya tergantung nanya bulan apa gitu. baik, saya menggarisbawahi. Terima kasih Bu Image. Kalau memang itu bangunnya jam di mana sudah melebihi waktu subuh, bangunnya melebihi waktu subuh, maka bukan karena kelalaian kita, karena memang terbangunnya seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau memang kita bangunnya dari tadi, sholatnya kita mengundur, itu justru tidak diperbolehkan, dan itu waktunya waktu makruh. Karena sebagaimana Nabi sampaikan, kalian terbangun, ya, maka itulah waktu sholatnya kalian. Seperti itu. Kayak kita tadi saya sampaikan, kalau kita tertidur di zuhur, ya, sebelum zuhur, bangunnya asar, maka waktunya zuhur itulah ketika kita terbangun di asar itu. Padahal kan udah lewat ya. Tapi ya itu tadi, kita waktu sholatnya kapan? Ya ketika terbangun. Nah, sholatnya mana duluan, zuhur dulu atau asar dulu? Kita ada dua pendapat, mau zuhur dulu mangga, itu untuk menghormati waktu, tertib dalam hal tertib. Kemudian yang kedua, kalau memang zuhur asar dulu itu adalah untuk menghormati waktu. Kalau zuhur dulu itu adalah untuk tertib, ya. Seperti itu. Jadi intinya sholat tetap harus dilakukan, apalagi kalau memang kita terbangunnya di waktu itu. Wallahu a'lam. Sudah, gimana Bu Sasa? Oke, mungkin sudah. Alhamdulillah udah jelas Bu Liva. Terima kasih Bu Ustazah sama Bu Image juga. Pertanyaan selanjutnya tentang pertanyaan yang pertama itu tentang Al-Fatihah. Jadi boleh ya Ustazah kalau untuk orang yang meninggal kiriman Al-Fatihah. Ya itu tadi Bu, kembali bahwa kita ini tawasul dengan amal baik kita. Ya. Mungkin kalau ada yang mengatakan ya itu kan amal kita beda, amaluna amalukum, ya. Tapi kenapa enggak, mudah-mudahan apa yang kita baca itu menjadi pahala buat kita, menjadi pahala buat yang kita tujukan juga menjadi pahala. Itu diperbolehkan sebagaimana hadis yang kemarin kita dalam kisah dari Bukhara, tawasul dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Itu kita kiaskan kepada hadis tersebut. Izin bicara Bu saja. Iya, berarti kan kalau misalnya tawasul, mungkin bahasanya kita tuh terbiasa dengan misalnya gini, kalau ada yang meninggal menghususkan untuk itu gitu loh Bu Ustazah. Jadi lazimnya mungkin pertanyaannya apakah boleh atau tidak gitu dengan menghususkan, mentawasulkan Al-Fatihah untuk yang meninggal. Sedangkan kalau dari memang banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya kan kalau misalnya hal-hal yang menghususkan, karena kalau Rasulullah sendiri tidak pernah mencontohkan itu gitu kan, menghususkan Al-Fatihah untuk yang meninggal. Tapi kalau misalnya bahasan dari Bu Ustazah ini kan ketika kita bertawasul dengan apa yang kita punya gitu ya. Kalau kita bisanya Al-Fatihah ya Al-Fatihah, kalau kita bisanya Al-Baqarah mungkin kan Al-Baqarah misalnya gitu. Jadi tidak dikhususkan di Al-Fatihahnya gitu. Mungkin gitu ya Bu Ustazah. Ya. Yang saya tangkap. Iya, betul. Ya. Terima kasih Bu Ustazah. Mau ditanya dulu sama yang bertanya atau saya mau ada pertanyaan? Ya, langsung dulu aja, Mi. Kalau misalnya kita kan harus
diusahakan untuk bisa tepat waktu dalam sholat gitu ya Bu Ustazah ya. Kalau misalnya melalaikan diri mungkin iya, tapi kalau misalnya kita nih kayak lagi kajian gitu, sudah waktunya ada azan, tapi biasanya kita molor setengah jam dari setelah azan itu hukumnya bagaimana ya Bu Ustazah? Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dalam apa namanya disampaikan ya, as-shalah ala waktiha, salatlah pada waktunya ya. Salatlah pada waktunya itu yaitu di waktu-waktu salat tadi. Dari contohnya ya kayak di Indonesia itu zuhur dari jam 12 sampai jam 15 sekian, jam 3 lebih 20 menit gitu ya. Nah, itu adalah waktunya. Nah, kalau orang yang melalaikan, betul-betul melalaikan, ya dia waktunya sholat tapi dia tidur-tiduran. Waktunya sholat dia nonton TV, waktunya sholat dia main games gitu ya. Kan dengan menyibukkan diri dengan kegiatan yang tentunya bermanfaat yang lain. Karena kayak kita belajar ya, itu adalah sedang menyibukkan diri kita untuk mencari ilmu, bukan untuk melalaikan seperti itu. Jadi beda melalaikan dengan mengakhirkan. Melalaikan itu karena tadi mengakhirkan dengan karena memang melalaikan, mengakhirkan dengan kegiatan ya. As-shalah ala waktiha sekali lagi adalah waktu sholat yang tadi disebutkan. Pokoknya waktu zuhur itu udah tahu dari jam berapa sampai jam berapa itu adalah waktunya gitu ya. Jangan sampai kita sholat itu keluar dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, dianjurkan di awal waktu kita sholat itu, ya. Nah, sekali lagi, kalaupun kita ini sedang belajar, maka alangkah baiknya disegerakan, ataupun kalau terlalu jauh ya di-keep dulu, diberhentikan dulu, di-break dulu gitu, di-break dulu belajarnya, kemudian sholat, kemudian kembali lagi. Tapi kalau memang hanya sampai tidak mengakhirkan waktu sampai mau waktu-waktu yang makruh itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau memang ya setengah jam, kan biasanya waktu sholat itu sekitar 2 jaman ya. Iya, kurang lebih. 2 jam setengahan lah ya, 2 jam setengahan. Ya kalau memang kita 1 jam itu karena sekali lagi diakhirkan sholat itu bukan karena kita melalaikannya. Melalaikan itu tadi kita dengan sibuk masak, kita sibuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya ya itu tadi main handphone aja, main games aja, atau kita buat status saja, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang kita sedang ngaji, ya itu tidak apa-apa sebetulnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa di-break dulu. Apalagi kalau memang kita offline kita bisa sama-sama break, kemudian kita lanjutkan lagi. Seperti itu. Allah. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya Ustazah, pertanyaan selanjutnya. Yang tentang tawasul tadi, setahu saya ada 2 tawasul, dengan amal baik ke Allah dan tawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Jadi apa bisa bertawasul untuk orang yang sudah meninggal? Pertanyaan selanjutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kita mau melihatnya dari kacamata mana, karena memang banyak sekali perselisihan di situ. Yang pasti saya mengambil jalan tengahnya aja ya. Kalau memang kita bertawasul dengan orang yang hidup, memang dilakukan oleh para sahabat ketika itu juga, sebagaimana mereka mau pergian dan yang lain-lain gitu, itu mereka bertawasul. Kemudian kita bukan bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, tapi kita bertawasul amalan kita kepada Allah dengan amalan kita itu memohon kepada Allah agar diberikan kayak dilapangkan
kuburan orang yang meninggal itu kita bertawasul dengan amalan kita. Kita membaca Al-Fatihah tadi kan sudah disampaikan ya. Kalau kita hanya bisanya Fatihah, ya silakan Fatihah. Kalau kita bisanya surat yang lain, ya silahkan. Kalau mau surat Yasin juga silahkan. Mau surat apa aja silahkan, tapi tidak dikhususkan hanya dengan Al-Fatihah. Kenapa hanya Al-Fatihah orang yang sekarang ini melakukannya? Karena memang itu yang banyak orang hafal, orang banyak bisa membacanya, ya. Jadi kita bertawasul itu kan meminta doa kepada orang yang hidup. Tapi bertawasul di sini yang tadi saya sampaikan, kita bertawasul dengan amalan kita, dengan bacaan kita. Ya, bisa dipahami ya? Jadi bukan kita bertawasul dengan orang yang udah meninggal, itu tidak boleh, jelas. Jelas tidak boleh, gitu ya. Kita meminta tolong. Jadi kalau tawasul ke Allah, ke orang yang sudah meninggal, berarti kita minta tolong pada orang yang sudah meninggal agar kita ini begini. Itu adalah tawasul, meminta tolong kepada orang yang meninggal. Tapi yang dimaksud saya tadi ini, kita membaca sebagian atau sedikit dari ayat Al-Quran yang mudah-mudahan dengan ayat Al-Quran yang kita bacakan itu pahalanya dirasakan oleh orang yang sudah meninggal tadi. Itu yang saya maksud ya. Jadi sekali lagi kita memang tidak boleh bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Tapi kita bertawasul kepada Allah dengan pahala yang kita lakukan, dengan amal ibadah yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita datang ke kuburan, kemudian kita ngomong siapa gitu, doakan anak saya biar anak saya lulus, itu tidak boleh. Kemudian kita baca Al-Fatihah di sana, itu nggak boleh. Itu tawasul dengan kita minta doa, minta pertolongan kepada orang yang ada di kuburan, itu nggak boleh. Karena kita tetap bertawasulnya kepada Allah. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada lagi teman-teman? Masih ada waktu ya, Rifah ya. Ibu mau nanya satu pertanyaan, Ibu. Tadi kan ada hadis yang Ibu sharing, yang sholat itu membedakan antara seorang muslim dengan kafir gitu ya. Nah, saya mau tanya, kalau misalnya terutama kita yang lahir sebagai orang Islam gitu, terus sampai sejauh mana kita itu bisa dikatakan sholat itu sebagai pembeda antara muslim dan kafir? Kalau kita tuh lahir sebagai Islam terus kita nggak ngerjain sholat, apakah dengan bolong-bolong itu dianggap kafir, bisa dikategorikan sebagai kafir kitanya jadinya nantinya, ataukah kalau kita sudah meninggalkan sama sekali, ataukah kita minimal kita sholat Idul Fitri gitu. Jadi ada nggak sih Bu ininya berdasarkan hadis tadi yang Ibu sharing gitu? Baik, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya. Jadi yang harus kita inikan bahwa yang harus kita garis bawahi bahwa kita tidak mudah untuk mengucapkan kafir kepada orang lain. Karena ada yang berkompeten untuk mengatakan bahwa itu kafir atau bukan, ya. Dia udah keluar dari Islam atau bukan, itu jangan sampai kita, oh dia udah tidak sholat berapa waktu gitu ya, kemudian dia udah kafir, enggak. Karena ada orang yang kapasitasnya ada untuk bahwa dia itu sudah keluar atau belum. Dan ketika dikatakan keluar atau belum pun, itu tidak langsung mengatakan begitu, itu dengan investigasi dan yang lain-lain. Kemudian ketika ada seseorang, ya, dia itu kan tadi disampaikan bahwa sholat ini adalah tiangnya agama, ya. Dan kalau ada beberapa orang atau seseorang yang dia tidak melakukan sholat, ya, melakukan sholat itu kita harus tanya dulu, karena beda orang yang tidak sholat karena tidak tahu, alasan tidak sholat karena malas. Ada alasan sholat karena memang menentang hukumnya. Itu tidak wajib, itu beda. Ya, jadi kalau yang tidak tahu berarti jelas, ya.
dia memang rufi al-aqlam, ya, diangkat ya, kolam, diangkat bahwa dia itu tidak dicatat sebagai dosa ketika meninggalkan sholat karena memang dia tidak tahu kewajiban sholat itu. Kemudian yang kedua, dia tahu tapi malas. Itu beda. Dia tetap sebagai seorang muslim. Cuma dia malas aja untuk mengerjakannya. Ya. Tapi kalau memang dia itu sudah tahu hukumnya, kemudian dia mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Sholat itu cukup dengan zikir aja. Itu sudah menentang hukum Allah. Nah, itu keputusannya di mana? Itu keputusan para ulama ya, yang berhak untuk menentukan dan setelah mereka investigasi kepada orang tersebut. Ya. Jadi intinya selama dia belum keluar mengucapkan saya keluar dari Islam, kita tidak mudah untuk mengatakan adalah kafir, ya. Setelah hukumnya itu ataupun dia bagaimana dia itu setelah diinvestigasi oleh orang-orang yang memang punya keilmuan dalam hal itu. Ya, para ulama yang memang tahulah bagaimana hukumnya. Dan sekarang ini juga kita kan hanya kalau di Indonesia ada MUI, ya, di beberapa negara ada majelis-majelis ulama. Tapi itu tadi yang menentukan adalah mereka. Apalagi kalau sekarang ini kan kita terpecah belah, ya, tidak ada satu kesatuan umat Islam, maka itu sangat kemungkinan kecil ya untuk menyatakan bahwa si A kafir, si B ini, si C ini enggak gitu ya, sangat susah gitu ya. Jadi intinya jangan sampai kita mudah untuk mengkafirkan orang sebelum orang tersebut mengucapkan bahwa saya keluar dari agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia meninggalkan sholat, ya berbeda hukumnya ya antara satu dengan yang lainnya, tergantung kenapa dia meninggalkan sholat itu. Ya, kalau memang dia meninggalkan sholat itu karena tidak tahu, berarti dia tetap masih muslim. Yang kedua, dia meninggalkan sholat itu karena malas, itu juga dia tetap sebagai muslim. Ya. Yang ketiga, dia menentang hukum Allah, ya dia itu mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, padahal dia tahu itu wajib, maka itu kembali kepada ulama yang menentukannya. Wallahu a'lam. Baik, sudah selesai Bu Imet ini ya. Ya, terima kasih jazakallahu khair Ustazah atas share ilmunya hari ini. Semoga ilmu yang diberikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipraktikkan ke kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, semuanya sudah 4:30 sore waktu Hong Kong. Mari kita tutup bersama-sama membaca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di minggu depan, insya Allah libur ya Bu Imet karena itu bertepatan dengan 17 Agustus. Jadi kita akan bertemu di minggu berikutnya lagi. Nanti akan saya share posternya ke Ustazah Fida ya. Baik, jazakallahu khair Ustazah. Jazakallahu khair Ustazah. Baik teman-teman, izin live duluan ya. Ya, mohon maaf. Salam buat keluarga semuanya, mudah-mudahan sehat. Ya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.